Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan insyaallah kajian pagi ini kita akan mengupas tentang surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca 17 kali, 17 rakaat, berarti ada 17 kali kita membaca Fatihah. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita sudah hafal ayatnya di luar kepala, akan tetapi kandungan ayatnya itu mungkin di antara kita ada yang belum tahu, sehingga pagi hari ini kita akan mengupas tentang surat Al-Fatihah. Tidak semuanya akan saya ambil nanti apa itu Maliki Yaumiddin, kemudian Shiratal Mustaqim itu apa, kemudian nanti Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada kupasan tersendiri, kemudian Ghairil maghdubi 'alaihim itu siapa saja, kemudian ad-dallin walad-dallin, di situ orang-orang yang sesat itu siapa saja. Jadi surat Al-Fatihah ini hanya 7 ayat, akan tetapi Masya Allah kalau dikupas ya satu persatu, Bismillahirrahmanirrahim itu saja nanti akan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi ini itu yang seperti saya sampaikan tadi, mulai ayat 4 kemudian ayat 6, 7 ya, insya Allah akan kita pahami bersama. Semoga apa yang kita ucapkan itu kita tahu ya, karena itu doa yang terakhir itu adalah doa kita tiap hari, dimulai dari ayat yang ke-6. Kemudian Bapak Ibu, untuk membaca Fatihah sendiri ya, dari ayat 2, 3, 4 dan ya 2, 3, dan 4 ya, itu nanti digandeng ya Bapak Ibu. Kita nanti akan praktek ya. Saya contohkan dulu. Kalau membaca Fatihah awalnya adalah selalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihahnya nanti ayat yang kedua, 3, dan 4 digandeng, karena itu yang ayat ini Bapak Ibu ya. Ayat ini, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu masih belum rampung di situ. Karena dari alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani itu dibaca kasroh karena masih mengikuti ini kan sifat Allah ya, masih mengikuti Allahnya atau mausufnya. Sifat itu mengikuti mausuf yang disifati, maka di sini tidak dibaca dhammah, akan tetapi masih dibaca kasroh. Begitupun ayat yang keempat itu masih dibaca kasroh karena masih mengikuti mausufnya yang disifati itu. Makanya bacanya jangan berhenti. Saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berhentinya di situ. Jadi bacanya jangan dipedot-pedot, jadi dari alhamdulillah begitu. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau ini dipedot, ininya harusnya bacanya Ar-Rahmanu, bukan Ar-Rahmani. Tapi ini Ar-Rahmani, kemudian yang di sini juga Maliki, bukan Maliku. Maka sifat ini kan masih sifatnya Allah, toh?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ini juga sifatnya Allah, Tuhan semesta alam itu masih dibaca kasroh. Kemudian ayat yang ketiganya juga Ar-Rahmani dibaca kasroh. Itu masih menjadi sifat Allah, yaitu yang maha pengasih, maha penyayang. Yang keempat masih dibaca kasroh lagi, Maliki Yaumiddin. Coba nanti kita praktek bersama ya. Mungkin selama ini kita bacanya dipedot-pedot. Coba kita nanti mulai sholat duhur ya, baca Alhamdulillah sampai ayat keempat. Bisa ya? Kita baca bersama. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Baru yang ayat yang keempat. Ini ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah diajarkan dari dulu kalau di sini ya. Iyyaka itu satu kata. Kalau dalam bahasa Arab itu bukan satu kata tapi satu kalimat ya. Iyyaka satu kata, na'budu satu kata, satu kalimat. Wa iyyaka satu kata. Nasta'inu satu kata. Jadi dipedot-pedot bacanya, tapi jangan kelamaan medotnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya? Monggo bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dilangsungkan iyyaka na' gitu ya. Nanti ditakutkan Kanya itu menjadi bukan maf'ul mu Allah ya. Nanti ditakutkan atau kita hati-hatinya itu nanti kanya ka harfu jarin, jadi ka seperti iya ka na'budu. Jadi dipotong-potong ya, tapi banter mawon ampun napa niku. Jangan lambat. Ada yang membacanya dipotong tapi iya ka na'budu, bukan itu. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Ini kan kita sedang memberi pernyataan atau berjanji kepada Allah, hanya kepadamu, itu kan mu Allah ya. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Kemudian ayat yang ke-6 itu kita di sini mulai berdoa Bapak Ibu. Ini kan berdoa. Itu kan fi'il amr. Fi'il amr yang ditujukan kepada Allah. Artinya kita memohon ihdina, tunjukkanlah kami. Itu. Ihdina jadi kata hada ya. Ihdina, tunjukkanlah kami kepada apa? As-sirata, pada jalan al-mustaqimah yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Panjenengan pernah berpikir selama ini alaihim itu atas siapa saja? Mereka itu siapa saja? Tahu? Para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nanti kita akan lihat ya tafsirnya. Kita akan kita lihat di ayat yang lain keterangan an'amta 'alaihim itu siapa saja. Terus nanti dari para nabi ini, nabi itu siapa saja yang diberikan nikmat oleh Allah itu. Ini dari an'amta 'alaihim, terus kemudian ghairil maghdubi 'alaihim itu juga ada kupasan tersendiri. Siapa al-maghdubi 'alaihim itu? Orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang yang menentang risalah yang dibawa para rasul seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ad-dhalin juga begitu. Ada kupasan tersendiri. Jadi makanya Fatihah itu disebut Ummul Kitab karena memang kalau dibahas itu kita
membuka di ayat-ayat lain itu banyak banget dari ayat 1 sampai ayat 7 itu. Kita tadi belum praktek lagi Fatihah bersama, dibaca bersama dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ad-dallin itu ya. Yuk, sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya di situ biasanya di akhir surat Fatihah itu disebut amin, itu karena di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini jelas? Sudah ya. Jadi ketika kita membaca Fatihah ayat 2, 3, dan 4 jangan diputus, tapi lebih baik disambung karena itu masih menjadi sifatnya Allah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu masih menjadi sifatnya Allah yang dimana alhamdulillah di situ Allahnya dibaca kasroh karena kemasukan lam harfu jarin. Makanya sifatnya juga dibaca kasroh, semuanya dibaca jar kalau bahasa nahwu sorofnya begitu. Ya. Untuk saya lanjut aja ya. Saya nggak membahas dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ayat yang keempat saja saya akan bahas, yaitu Maliki Yaumiddin. Itu. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Coba apa itu Maliki Yaumiddin ya? Yang namanya Yaumiddin itu apa? Itu. Kita buka surat 82 ayat 17 sampai 19. Surat 82 ayat 17 sampai 19. Ya. Sudah? Ya. Itu kan artinya maliki yang memiliki, yang menguasai. Yaumiddin, Yaumiddin yaitu hari pembalasan kalau di dalam terjemah Depak ya. Yaumiddin artinya adalah hari pembalasan. Maka di sini Allah memberitahukan kepada kita semuanya tentang apa itu Yaumiddin itu. Di sini ayat yang ke-17-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin di situ. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa yaumuddin itu? Ya. Yaumuddin itu apa? Kemudian Allah mengulangi lagi bertanya kepada kita semuanya, Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tsumma, kemudian kalau kita membaca mim tasjid itu dibaca berenggang ya Bapak Ibu, jangan summa gitu aja, tapi summa gitu. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, tahukah kamu apa Yaumuddin itu? Jawabnya adalah ayat yang ke-19-nya. Yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu. Yauma yang namanya Yaumuddin itu adalah yauma pada hari la tamliku.
La tamliku nafsun, seseorang tidak memiliki atau tidak berkuasa apapun li nafsin kepada manusia lain atau kepada diri lain. Seseorang tidak memiliki kekuasaan apapun atau tidak bisa menolong apapun li nafsin kepada diri lain syai'an sedikit pun. Jadi yang namanya yaumuddin itu adalah yaumala tamliku nafsul li nafsi syai'a wal amru yauma idzilillah, dan urusan pada hari itu adalah milik Allah itu. Jadi nanti di akhirat seseorang itu tidak bisa membantu orang lain. Aku tidak bisa atau saya tidak bisa meminta bantuan kepada Pak Mahmud atau Bu Mahmud yang mungkin pahalanya atau amalannya lebih banyak dari saya itu. Saya juga tidak bisa meminta pertolongan kepada bapak-bapak yang mungkin amalannya jauh lebih baik dari saya. Sakit mboten Bapak Ibu? Bisa minta tolong enggak di akhirat? Enggak bisa. Karena Allah mengatakan di sini yaumala tamliku nafsul li nafsi syai'a. Pada hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun, walaupun itu anak dengan bapak, bapak dengan anak, ya. Suami istri, saudara itu tidak bisa saling tolong menolong. Wal amru yauma idzilillah, dan urusan pada hari itu adalah milik Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah ada yaumuddin belum? Belum. Karena apa? Oh, belum mati. Ya memang belum mati sih, karena apa? Fasenya sekarang masih fase dunia. Nanti fase akhirat itu setelah jagat raya ini hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya itu. Nanti baru akan diganti dengan bentuk yang baru lagi. Kan dulu ketika kita belum diciptakan oleh Allah, alam ini masih kosong Bapak Ibu. Ini hubungannya mutin ya. Biar jelas ya, biar saya akan sedikit memaparkan supaya kita tahu bahwa sekarang itu adalah fasenya fase dunia, alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu adalah fase dunia. Kita masih hidup di bumi ini. Nanti di akhirat itu buminya sudah tidak bumi yang kita tempati ini Bapak Ibu, akan tetapi sudah berganti dengan bumi yang lain yang sudah Allah ganti. Itu. Jadi sekarang fasenya masih fase dunia. Akhirat belum ada, masih dijanjikan ya, karena sekarang masih fase dunia. Saya contohkan saya flashback dulu ya ke belakang. Dulu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tempatnya dulu Bapak Ibu. Ya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan tempatnya dulu. Tempat kita di mana Bapak Ibu? Di bumi ini toh? Ya, bumi ini itu tidak sendirian di tata surya kita. Ada teman-teman bumi namanya planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bahkan Allah menyebutkan di atas orbit bumi itu masih ada satu lagi. Ya, bumi yang ketujuh. Apa itu? Ya, tempat Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutnya Muntaha itu. Jadi bumi ini adalah planet yang ketiga. Dulu sebelum kita diciptakan, Allah lebih dulu menciptakan dulu tempatnya. Paham nggih? Karena kita adalah manusia, yaitu makhluk konkret, maka Allah membutuhkan tempat yang konkret juga untuk hidup di sini, di dunia. Lah, setelah masih ingat alam semesta ini, ya, bumi ini, tata surya kita diciptakan dalam berapa masa? 6 masa.
6 masa ya. 10 ayat 3, 11 ayat 7, 32 ayat 4, 57 ayat 4 itu ya. Jadi bumi ini, tata surya, galaksi kita itu dicipta dalam 6 masa, di mana satu masanya adalah sama dengan 1000 tahun. Jadi Allah menciptakan bumi ini, alam semesta ini ya, istilahnya bukan dalam waktu sekejap, bukan bim salah bim terus di bumi ini yang kita tempati, tidak, akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 6000 tahun. Setelah jadi itu kalau dibahas kan ya panjang banget. Setelah jadi barulah bumi ini bisa ditempati. Itu pun dengan proses Bapak Ibu. Dari 6.000 tahun itu Allah membaginya dalam 3 fase. Fase pertama masih belum memadat seperti yang kita tempati sekarang ini. Bumi masih berbentuk dukhon. Masih ingat pelajaran tentang astronomi? Ya. Masih dalam bentuk dukhon. Kabut, istilahnya kabut yang memerah itu loh. Nah itu nanti fase kedua baru mulai mengeras. Panjenengan bisa bayangkan penciptaan bumi ini dan juga planet-planet itu. Pernah melihat ini Bapak Ibu orang membuat aromanis tahu? Iya. Itu kan ada sumbune toh. Lah bumi ini, planet-planet, matahari, bulan juga ada ini, rawasianya kalau di dalam Al-Qur'an. Pak NS itu menyebutkan itu. Jadi ada bar magnet ya, batang magnetnya, terus memutar sehingga nantinya mengeras. Itu orang membuat aromanis itu juga tadinya gula yang ditaruh di bawahnya ini sunduke itu toh, dikasih itu terus diputer, nanti kan akan mutar sendiri, jadi akan mengeras sendiri. Seperti itu kalau saya menganalogikan, gampang gitu. Ya seperti itulah bumi juga dulunya hanya merupakan batang magnet. Batang magnet kalau sekarang digoleki juga tidak ada di dalam bumi ya. Itu yang menjulur dari arah utara ke selatan itu ya, itu kemudian mengeras dan akhirnya menjadi bumi yang bulat seperti ini yang akhirnya kita tempati sekarang. Setelah terjadi bumi itu pantas untuk ditempati manusia, akhirnya Allah menciptakan makhluk hidup untuk mengelola kehidupan di bumi ini, begitu. Lah bumi ini dan kita nantinya tidak akan selamanya ada itu. Bumi ini akan hancur, kita pun akan mati. Nanti akhir zaman akan datang suatu masa yang nantinya bumi ini dan juga planet-planet itu diseret oleh sur ya, di mana nantinya juga akan hancur, matahari, bulan, bumi akan hancur semuanya. Saat itulah yang namanya Yaumus Sa'ah. Kapan terjadinya? Hari Jumat apa hari Ahad? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Lah, Yaumus Sa'ah itu sudah dicontohkan oleh Allah bahwa kedatangannya itu tiba-tiba. Enggak ada pengumuman, walaupun negara sepintar apapun, teknologinya secanggih apapun, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Wong sekelas Jepang aja mau ada tsunami saja itu tidak ada yang tahu. Terus kemudian belum lama ini di Indonesia ya, tsunami juga 2006 ya di Aceh itu jam 9 itu. Itu juga datangnya tidak ada yang tahu. Nun sewu Mbah Marijan yang jarene penunggu Merapi. Nah itu juga tidak tahu kapan meletusnya Merapi itu kan, sampai akhirnya beliau juga menjadi korban kan, ya. Tidak ada yang tahu datangnya. Banjir bandang, ujuk-ujuk teko bengi-bengi jam 3. Siapa yang tahu? Gempa bumi yang di mana itu?
di Palu ya, itu juga sore hari itu, sore hari. Tidak tahu datangnya itu gempa bumi, tidak ada 5 menit terus kemudian tsunami. Itu yang di daerah pantai, yang di daerah apa itu tinggi, itu mengalami likuifaksi, Masya Allah. Itu tidak ada yang tahu. Nah itu bentuk-bentuk kecil daripada Yaumus Sa'ah ya. Kalau orang menamakan itu kiamat kecil, itu aja tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi itu. Itu jadi nanti Yaumus Sa'ah itu tidak ada yang tahu. Surat berapa? Bahwa Yaumus Sa'ah itu datangnya tiba-tiba. Surat 7 ayat 187. Buka bersama. Ini ya. Nanti proses terjadinya Yaumus Sa'ah, kemudian nanti apa itu? Allah ya, surat 7 ayat 187. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang as-sa'ah, yaitu hari kehancuran total. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang as-sa'ah adalah di sisi Tuhanku. Aku enggak tahu. Yang tahu itu adalah Allah. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada yang bisa menjelaskan kepada waktunya atau bagi waktunya. Illa huwa, kecuali dia. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya Yaumus Sa'ah. Apakah hari Jumat? Apakah hari Kamis? Apakah hari Rabu? Apakah Selasa, Senin, Ahad, Sabtu? Tidak ada yang tahu. Itu ilmunya adalah di sisi Allah. Sakulat, berat, fis samawati wal ard, di samawat dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak, yang namanya as-sa'ah itu tidak akan datang pada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Ujuk, mbok ben. Iya, tidak ada yang tahu itu. Jadi datanya dengan tiba-tiba. Bencana pun seperti itu. Datanya dengan tiba-tiba, tidak ada pengumuman, tidak ada alarm ya yang bisa. Oh ini nanti jam 10 akan terjadi gempa bumi 9,5 skala Richter. Tidak ada yang bisa memprediksi terjadinya itu. Jadi la ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang pada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya padamu Muhammad seolah-olah engkau mengetahui tentang as-sa'ah itu. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu as-sa'ah adalah di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seakan-akan Rasulullah itu serba tahu, padahal itu tentang as-sa'ah Allah mengatakan bahwa ilmunya adalah di sisi Allah. Lah nanti setelah as-sa'ah baru bumi ini dan juga tata surya kita sudah ya hancur. Kita pun makhluk yang ada di atasnya juga akan mati. Lah nanti yang nama Yaumuddin itu ini belum ada itu. Baru nanti berproses lagi. Lah kita itu kan sudah meninggal. Sudah mati semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini. Saya ambil bumi ini karena kita tinggal di bumi. Nah nanti Allah akan menciptakan lagi tempat yang baru. Itu alam yang baru lagi. Makanya Allah itu adalah Allah memulai dan Allah akan mengulanginya kembali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengertiannya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan itu sekarang belum ada.
Karena kita masih fasenya masih di dunia, sedangkan yaumuddin itu nanti di akhirat. Lah, ketika kita akan hidup di akhirat untuk hidup yang kedua, itu tidak Allah menghidupkan secara apa itu istilahnya menghidupkan saja, akan tapi kita ini adalah makhluk konkret yang akan juga di sana juga akan hidup dengan konkret juga Bapak Ibu. Maka Allah juga membuat tempat baru lagi. Bumi yang sudah hancur akan Allah bikin lagi. Buka surat 14 ayat 48. Ya. Ini singkat saja. Ya, enggak. Biar panjenengan bisa memahami perjalanan kita di dunia sampai nanti di akhirat gitu kan. 14 ayat 48. Ketika ditanya sama anak-anak itu nanti bisa panjenengan bisa menjawab. Ya. Sudah ketemu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma pada hari tubaddalu akan diganti. Ini kan fiilnya mudhari Bapak Ibu. Tubaddalu akan diganti. Apa yang akan diganti? Al ardu bumi. Bumi kita dan juga planet-planet lain akan diganti ghairal ardi dengan bumi yang lain. Was samawatu dan juga akan diganti pula samawat. Samawat itu yang sama dengan bumi. Samawat itu apa Bapak Ibu? Planet. Berdasarkan surat 65 ayat 12. Jadi pada hari akan diganti bumi dengan bumi lain dan juga samawat akan diganti dengan samawat yang lain itu. Karena yang ada di dunia ini sudah hancur, maka Allah akan membuat lagi bumi dan juga samawat yang baru. Wabarazu ya. Dan mereka akan menghadap lillahi kepada Allah Al-Wahidil Qahhar itu. Jadi kita semuanya nanti di akhirat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah membuat dunia kemudian membuat akhirat? Nanti kita juga akan lihat apa jawabannya. Lihat ya surat nanti dulu. Surat 10 ayat 4 ya. Nanti dulu. Ini saya mau menjelaskan bahwa sekarang ini fase dunia. Nanti setelah dunia ini hancur, kita mati, kemudian Allah sebelum kita dihidupkan, Allah bikin tempatnya dulu. Bumi ini akan dibikin dulu, samawat yang sudah hancur pun akan dibikin lagi. Matahari juga akan dibikin lagi. Bisa dipahami ya? Ya. Setelah itu semua menjadi, seperti bumi juga dulunya kosong, tidak ada bumi, kemudian dibikin selama 6 masa itu, nanti di akhirat juga akan dibikin kembali. Gitu. Jangan dibayangkan bumi yang sudah rusak seperti ini akan seperti ini lagi, tidak. Jadi makanya orang-orang yang merusak bumi, ya, orang buat kerusakan di muka bumi, nanti hidupnya tidak di bumi. Iya, akan diusir dari bumi. Iya. Nar ya, yang pusat daripada api raksasa itu. Jadi bumi ini akan Allah buat lagi. Lah nantinya kita ini yang sudah terkubur di bumi ini nanti juga akan Allah hidupkan lagi di sana. Dan kita akan dilahirkan. Kalau Allah mencontohkan itu setelah turun air hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh gitu. Seperti itulah kalian nanti akan dikeluarkan dari bumi itu. Jadi kita nanti akan lahir dari bumi ini. Dari bumi yang sudah yang nanti Allah bikin baru lagi gitu. Jadi nanti setelah kita dihidupkan kembali, di situ akan ada 2 kelompok ya, akan ada manusia-manusia yang ketika dihidupkan itu wajahnya putih bersih, ada yang wajahnya hitam kelam itu.
Adapun orang-orang yang wajahnya putih bersih itu akan menerima rekaman hidupnya dari tangan kanannya. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam kelam akan menerima rekaman hidupnya, ya, shottingan hidupnya dari tangan kirinya itu. Jadi fase itu belum ada, tapi sudah Allah rencanakan, memang itu akan menjadi hari pembalasan itu nanti di akhirat. Lah untuk apa Allah membuat dunia dan akhirat? Coba kita buka surat 10 ayat 4 Bapak Ibu. Sudah? Itu kan diawali dari pembuatan samawat dan bumi ketika di dunia. Kemudian ayat yang keempatnya itu ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi kepada Allah marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an semuanya. Wa'dallah, janji Allah haqqan, benar. Innahu, sesungguhnya dia Allah yabda'u, memulai al-khalqa, penciptaan, summa yu'iduhu, kemudian dia akan mengulanginya kembali. Paham di sini ayat yang ini Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan, innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Sesungguhnya dia Allah memulai penciptaan, memulai ciptaan, summa yu'iduhu, kemudian dia akan mengulanginya kembali. Tadi saya ceritakan, sebelum manusia diciptakan, Allah memulai menciptakan tempatnya dulu. Setelah tempatnya jadi, ketika di dunia ya, baru manusia diciptakan, memulai ciptaan. Ya, kita diciptakan dari bayi, kemudian sekarang sampai usia, ada yang 50, 60, mungkin ada yang 40, ada yang masih muda, ya. Dulunya adalah kita dimulai ciptaan oleh Allah dari setetes air hina. Kalau Allah menciptakan bumi ini adalah dari dukhon itu, maka sesungguhnya dia memulai ciptaan. Kemudian setelah ciptaan itu hancur, summa yu'iduhu, dia Allah akan mengulanginya kembali. Hidup lagi gitu. Paham enggak dengan ayat ini? Ya, sudah ya, paham ya. Jadi sekarang itu fase dunia yabda'ul khalqa, kemudian kita hidup di dunia ini dan akan berakhir. Setelah berakhir, summa yu'iduhu, kemudian dia Allah akan mengulangi kembali gitu. Kita yang sudah mati akan dihidupkan lagi. Bumi yang sudah hancur akan dibikin lagi tempatnya begitu. Ya itulah nanti ketika summa yu'iduhu itu Allah mengulangi ciptaannya di akhirat itu, menghidupkan kembali, membuat tempatnya kembali, karena manusia itu adalah makhluk konkret, maka tempatnya konkret. Jadi yang namanya akhirat itu bukan bayangan Bapak Ibu. Kita benar-benar akan hidup di sana. Seperti kita hidup di sini, cuma hidup di dunia itu adalah ujian. Kalau di sana adalah pembalasan. Maka ayat yang selanjutnya, hidup yang yaumuddin tadi, untuk apa Allah menghidupkan kembali? Lihat ziyalladzina amanu wa amilus sholihat. Untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman dan beramal soleh, balasannya apa Bapak Ibu? Surga dan ridha Allah, ya. Wa amilus sholihati bil qisti. Lihat ziyalladzina amanu wa amilus sholihati bil qisti. Untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil sekali. Jadi Allah itu ketika membuat menghisap atau ketika menghitung amal perbuatan manusia itu Allah nggak bingung, karena setiap manusia itu ada catatan amalnya, ada CCTV-nya itu masing-masing di kuduknya. Jadi CCTV itu sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Kalau kelihatan kita mau berbuat curang, ya kita mau berbuat buruk, dicopot sih ya Bapak Ibu.
Tapi rekamannya Allah itu nggak terlihat. Jadi kemanapun kita pergi, di waktu terang benderang atau dalam kegelapan, CCTV itu selalu melihat tingkah pola kita, baik zahir maupun batin. Karena Allah itu maha dekat dengan kita, lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. 50 ayat 16. Jadi Allah akan mengulanginya kembali kehidupan kita dan juga alam yang sudah hancur ini adalah untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Tidak hanya orang beriman yang dibalas, juga walladzina kafaru, dan juga membalas orang-orang yang kafir. Lahum syarabun min hamim, bagi mereka minuman dari air, kalau itu air yang sangat panas itu ya, kalau tepat. Wa adzabun alim, dan siksaan yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka ingkari. Ya, begitu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami.